Setiap saat kami akan berkunjung kemari. Aku tidak mau melihat kekejaman terjadi lagi di sini. Dan kami pun akan mengobrak-abrik negeri Sedayu apabila mereka masih membuang orang-orang hukumannya ke Pulau Momongan ini, Ki. Diceritakan, Sang Suliwa mau meninggalkan Pulau Buangan, yang mana, Sang Dewi Tantri pun menangis tak terkira, karena sang pujaan hatinya mau pergi. Kemudian Suliwa pun mendekatinya dan berkata, bahwasanya ia akan berjanji, untuk kembali lagi, ke pulau tersebut, untuk berkunjung dan Dewi Tantri pun, menjadi senang, dan Sang Suliwa dan Dewi Galuparwati pun pergi meninggalkan pulau tersebut, hingga pada akhirnya, Dewi Tantri pun merelakan mereka untuk berlayar. Tantri, kami pasti akan kembali kemari. Kalau semua urusan kami di Sugalu selesai. Kenapa, Tantri? Tantri sedih, Kek. Kakang Lewa pasti tidak akan kemari lagi. Kalau dia memang jodohmu, dia pasti kemari lagi. Jodoh? Iya. Di dunia ini, semua sudah disuratkan oleh Sang Pencipta di langit sana. Dari lahir, rezeki. Melihat yang demikian itu, Sang Dewi Tantri menangis. Sang kakeknya Kaladurpa, menghibur dan berkata, jikalau jodoh pasti ia akan kembali, kepada pemiliknya. Kakeknya berbicara begitu untuk supaya, cucunya tidak bersedih lagi dan benar saja Sang Dewi pun tidak lagi untuk bersedih dan merasa kesenangan karena ia percaya dengan perkataan kakeknya sambil melihat Suliwa dan Dewi Galuparwati, berlayar, menjauhi pulau tersebut. Orang yang paling bahagia adalah orang yang pasrah menerima suratan dan dengan penuh kesabaran menerima nasibnya. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang tidak rela menerima takdirnya. Semua dianggap musuh. Bahkan Sang Pencipta pun dianggap musuh. Siapa kamu? Berani berbuat telanjang kepada Adiyaksa Kedaton? Jawab dengan jujur. Apakah pengadilan yang kamu lakukan kepada Dewi Sintawati itu diselenggarakan dengan adil dan jujur? Di tempat Adiyaksa, ia dibangunkan oleh ketukan seseorang yang misterius. Sang Adiyaksa pun keluar dan mendapati seseorang yang misterius dan bertopengkan kain. Tapi bukan masker ia, sehingga Adiyaksa pun tidak mengenali akan siapa orang tersebut. Sang Adiyaksa pun marah-marah kepadanya sehingga orang misterius itu bertanya tentang hasil peradilannya kemarin, dan Sang Empu Mahasyura pun membuka penyamaran mereka, dan ketakutan pun tidak terelakkan, sehingga Empu Mahasyura pun marah dan membuat kekacauan, mendengar jawaban Adiyaksa yang begitu mengejutkan Sang Empu, sehingga pasukan Adiyaksa berguguran di tangan Empu Mahasyura. Ya, bukankah Empu menyuruh Darpasura untuk mencelakakan Dewi Sintawati? Jadi tidak ada perselingkuhan itu sama sekali. Empu, saya dan Darpasura hanya melakukan permintaan Empu
untuk memunculkan saksi dan pelaku palsu. Iya, ada kau Adiaksa. Ampunkan kami, Empu. Beralih ke tempat lain, di mana sang putri Raja Bojonegara sedang galau dan risau, karena nasibnya, ia akan dijodohkan dengan seorang pangeran, dan tidak berapa lama kemudian sang putih datang berbicara dengan sang Prabu Anglingdarma, sehingga sang Prabu pun menyuruh sang putri untuk tidak berbicara seperti itu, kepadanya karena tidak enak dengan para dayang-dayangnya, sehingga sang putri pun menyuruh para dayang-dayangnya untuk keluar dari kamarnya hingga mereka bisa berduaan dengan sang burung belibis putih tersebut. Kakak. Ada Bibi Emban. Kalian mulai istirahat, Emban. Baik, Gusti Putri. Saya benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojonegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah, Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Dan Prabu Anglingdarma pun berubah menjadi dirinya. Tidak lama kemudian sang ibundanya mau ke bilik kamar sang putri Sekarwangi, dan ia pun melihat akan seseorang laki-laki yang masuk ke dalam kamarnya sehingga sang permaisuri pun ke dalam kamar dan melaporkan akan hal tersebut kepada sang raja, dan sang raja pun tidak melihat siapa-siapa yang ada di dalam bilik kamar tersebut. Mereka hanya melihat burung merpati bersama putri Sekarwangi, dan sang raja pun menyuruh pasukannya untuk memenjarakan akan sang burung belibis tersebut, dan menangislah sang putri raja tersebut, karena tidak bisa lagi untuk bertemu sang Prabu Anglingdarma karena ia tidak ingin dinikahkan dengan sang pangeran pilihan ayah dan ibunya. Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Ayo. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi. Periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu?
laki-laki yang mana? Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu, karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan Belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan, Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba. Dia menghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putri memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti Belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh Belibis sakti itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Begitu dipenjarakan, Sang Prabu Angling Dharma pun dapat keluar dengan mudahnya, dan sembari tersenyum dan menghampiri akan Sang Putri Sekarwangi, sehingga Sang Sekarwangi pun senang karena kesedihannya sudah memuncak, dan Dewi Ayu Sekarwangi pun merasa senang. Akan tetapi sang pasukannya dari penjaga Bojonegara pun terkejut melihat burung yang dikurung kini menjadi sehelai kain, yang mana sehelai kain putih tersebut bukanlah menjadi burung dan melaporkannya kepada sang rajanya, sehingga ia pun merasa ini bukanlah orang biasa, dan segeralah besoknya sang raja menyuruh akan sang pasukannya mengadakan sayembara. Ada apa? Ampun Gusti Prabu. Hamba telah menjaga Belibis Putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu Belibis Putih itu berubah menjadi ini. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro titah. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro titah. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul akan diberikan hadiah oleh Baginda Raja. Dan benar saja, sang pasukannya mengadakan sayembara, di mana tertulis akan dijadikan menantunya apabila ia laki-laki dan perempuan akan dijadikan saudaranya. Di sana pun kebetulan ada sang patih yang mana patih itu adalah Patih Malwapati, yakni Patih Batik Madrim, dan menghadap kepada Sang Prabu Bojonegara sehingga ia pun diterima untuk mengikuti sayembara tersebut, dan ia sangat raja belum mengetahui akan itu Patih Batik Madrim. Sang Patih pun ingin melihat keadaan kamar sang putri, dan diizinkan oleh sang raja, dan inilah yang terjadi. Seorang patih. Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu. Boleh. Hamba diizinkan masuk ke kamar Putri Paduka.
Ya, silakan. Ada yang mau datang, Dinda Dewi. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah lagi. Aku rajamu, Kakang Batik Madrim. Kau mau membunuhku? Saya sangsi. Apakah Tuan benar-benar gustiku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojanegoro.